Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kembali lagi bersama Media Aparatur. Jadi pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai pengajuan sanggah ya di halaman SSCASN tahun 2023. Untuk informasi lebih jelasnya ya sampai Bapak Ibu paham, silakan Bapak Ibu simak sampai selesai. Jadi pada sharing kali ini saya buatkan mapping ya mengenai pengajuan sanggah yang sesuai prosedur, di mana nanti step by stepnya saya akan jelaskan. Di sini mulai dari ketentuan, kemudian teknis pengajuan, contoh kalimat yang harus disanggah ya, diajukan, kemudian jadwal. Nah, kita bahas yang pertama dulu Bapak Ibu mengenai ketentuan sanggah ya. Jadi untuk ketentuan sanggah ini berdasarkan aturan Menpan RB nomor 27, 28 dan 29 tahun 2021. Di sini ada 4 poin ya Bapak Ibu. Yang pertama itu untuk ketentuan sanggah ya, berdasarkan Menpan RB ini kesempatan sanggah hanya 1 kali. Jadi Bapak Ibu ketika ada hal yang mungkin perlu disanggah ya, ini hanya 1 kali ya kesempatannya. Kemudian poin yang kedua, sanggah hanya bisa dilakukan jika kesalahan verifikasi dari instansi. Maksudnya ketika Bapak Ibu itu merasa dokumen yang diunggah itu merasa kesalahannya dari Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak bisa mengajukan sanggah, atau dalam artian pasti ditolak gitu ya. Tapi ketika Bapak Ibu misalnya unggah dokumen yang sudah sesuai dipersyaratkan oleh instansi, namun ketika hasilnya tidak sama gitu dengan dokumen yang diunggah, maka Bapak Ibu bisa mengajukan. Ini yang poin kedua. Poin yang ketiga, sanggahan Bapak Ibu itu bukan untuk memperbaiki dokumen, melainkan menyamakan dokumen ya dengan hasil verifikasi dari Panselnas atau Panselda. Ya, kalau Bapak Ibu di pusat berarti Panselnas. Kalau Bapak Ibu mendaftar di daerah berarti Panselda. Itu ketentuannya. Kemudian poin yang keempat, jika peserta menyadari kesalahan dari awal atau dari pendaftaran, maka Bapak Ibu tidak disarankan mengajukan sanggah. Jadi misalnya Bapak Ibu itu sengaja atau terburu-buru pengen resum ya, namun ada dokumen yang tahu bahwa dokumen tersebut tidak sesuai juknis ya yang dipersyaratkan instansi, maka ini tidak disarankan untuk mengajukan ya Bapak Ibu, karena percuma gitu, karena pasti ditolak. Itu ketentuan dari Menpan RB ya tahun 2021 untuk sanggah kali ini. Setelah ketentuan, maka Bapak Ibu pahami juga teknis pengajuannya. Nah, untuk teknis pengajuannya, ini Bapak Ibu tahap pertama tentunya kunjungi halaman SSCASN 2023 dengan websitenya itu sscsn.pkn.co.id ya. Kemudian Bapak Ibu melakukan login ya, atau masuk biasa menggunakan nick yang sudah didaftarkan dan password yang sudah didaftarkan. Kemudian step berikutnya atau yang ketiga, Bapak Ibu nanti langsung diarahkan ke resum. Nah, untuk resum ini pada halaman yang paling bawah biasanya ini ketika Bapak Ibu tidak lulus, maka ada tulisan tidak memenuhi syarat ya. Di halaman resum di scroll paling bawah itu kalau tidak lulus ya, maka di sini ada TMS. TMS ini tidak memenuhi syarat. Nah, ketika TMS ini ketika Bapak Ibu ada notifikasi tidak memenuhi syarat, maka di bawah dari TMS itu ada alasannya kenapa instansi tidak memenuhi syarat gitu. Apa yang membuat kita tidak memenuhi syarat? Nah, maka di situ ada penjelasannya atau alasan dari TMS tersebut. Nah, setelah yang ketiga, Bapak Ibu klik tombol ajukan sanggah. Jadi di bawah atau di samping TMS ini nanti ada kolom sanggahan ya.
bukan kolom sanggahan, tapi ini apa namanya, tombol sanggahan. Jadi tombol sanggahan ini nanti akan diarahkan untuk mengisi form sanggah dan unggah bukti dokumen sebagai bukti dukung ya. Kemudian setelah tahap keempat, tahap kelimanya itu mengisi kolom sanggah. Kolom sanggah ini berupa deskripsi singkat kenapa Bapak Ibu itu apa namanya tidak lulus gitu ya. Terus kemudian Bapak Ibu Bapak Ibu langsung mengajukan keberatan, intinya seperti itu. Dan yang terakhir, nanti setelah Bapak Ibu mengisikan ini ya, kolom sanggah deskripsi secara singkat, nanti Bapak Ibu menunggu peninjauan dari panitia seleksi untuk ditinjau 1x24 jam dan dicek secara berkala ya, dengan login gitu di akun masing-masing. Itu adalah teknis step by step dari pengajuan sanggah. Nah, untuk mengisi kolom sanggah tersebut, Bapak Ibu harus mendeskripsikan secara singkat apa yang perlu disanggah gitu. Nah, ini saya sudah lampirkan atau sudah membuat contoh dari kalimat sanggahan ya. Ya, jadi kalimat sanggahan ini misalnya Bapak Ibu tidak memenuhi syarat karena nomor KTP itu karena salah baca huruf ya, verifikatornya itu salah baca huruf atau salah baca nomor KTP. Nah, contoh kalimatnya itu singkat tapi harus langsung ke langsung ke inti permasalahan gitu. Contohnya seperti ini, mohon dicek kembali berdasarkan dokumen yang saya unggah, saya tahun lahir di KTP sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Misalnya tahun lahir, misalnya batas umur dari P3K ya, itu 35 misal. Nah, sedangkan Bapak Ibu itu di tahun KTP-nya itu tahun lebih dari umur 35. Mungkin karena salah baca ya di tahun lahir, karena memang ada yang scan menggunakan HP dan ada ya scan yang menggunakan alat scan khusus ya. Jadi kalau yang scan HP mungkin agak buram atau apa, jadi verifikatornya agak kurang jelas ya. Jadi ini bisa jadi kesalahan-kesalahan semacam membaca huruf yang ada di KTP ini bisa aja kemungkinan terjadi ya, dan pernah terjadi sebelumnya. Nah, untuk yang contoh kalimat yang kedua ya, itu mengenai kualifikasi pendidikan ya, tidak sesuai. Nah, contohnya seperti ini. Kualifikasi pendidikan saya sarjana akuntansi, sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan ya. Mohon dicek kembali. Sebelum Bapak Ibu mendaftar, tentunya Bapak Ibu melihat syarat pendidikan ya, kualifikasi pendidikan. Di situ kan ada S1 akuntansi, S1 manajemen ekonomi atau S1 ekonomi. Nah, tentunya kadang ada beberapa verifikator ya, itu misalnya salah baca atau karena kurang teliti, jadi bisa kemungkinan kualifikasi pendidikan itu gagal ya, atau misalnya pembacanya tidak jelas. Namun karena kesalahan instansi ya, verifikasi, maka Bapak Ibu bisa mengajukan sanggah. Dan yang ketiga, ini yang paling umum terjadi ya Bapak Ibu, paling umum terjadi itu karena pengalaman kerja tidak relevan. Menurut kita relevan, menurut instansi tidak relevan. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merasa uraian tugasnya itu merasa relevan dengan pengalaman kerja Bapak Ibu, maka bisa diajukan sanggah ya. Contoh kalimatnya, pengalaman kerja sesuai uraian tugas jabatan yang dilamar. Kemudian mohon untuk dicek kembali deskripsi riwayat kerja dan surat keterangan kerja yang diunggah. Nah, asalkan ini Bapak Ibu riwayat kerja ya, deskripsinya itu harus sesuai dengan apa yang dipersyaratkan ketika Bapak Ibu melamar jabatan yang dilamar. Jadi kalau
Kalau misalnya berbeda jauh ya ini bisa jadi gagal, tapi kalau agak agak relevan ini mungkin bisa jadi pertimbangan. Nah, ini saya sarankan untuk yang tidak relevan, alasan tidak memenuhi syaratnya, ini bisa jadi pertimbangan ya, atau ajukan aja untuk sanggahnya. Kemudian yang terakhir ya, dari setelah contoh kalimat ini yang terakhir, untuk sanggah itu ada masanya ya. Jadi ini saya bikin per baris seperti ini. Nah, untuk tanggal 16 sampai 18 Oktober 2023 itu pengumuman hasil seleksi administrasi ya. Ini berdasarkan surat edaran yang kemarin saya ambil datanya. Adapun ada yang terbaru gitu yang direvisi, ini bisa disesuaikan. Nah, kemudian tanggal 19 sampai 21 ketika Bapak Ibu TMS ya udah tahu hasilnya, maka Bapak Ibu bisa mengajukan sanggah dengan periode tanggal 19 sampai 21 ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti ada jawaban sanggah diterima atau ditolak itu dari tanggal 19 sampai 23 Oktober 2023. Ini jawaban sanggah dari instansi ya. Ditolak atau diterima sanggahan Bapak Ibu. Nah, setelah setelah tanggal 22 sampai 28 Oktober, maka di sini pengumuman pasca sanggah. Jadi pengumuman pasca sanggah ini biasanya terakhir dalam periode pendaftaran SSCASN. Jadi ini keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya kecewa, ya udah berarti nunggu tahun berikutnya untuk mendaftar kembali di SSCASN. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.